Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar al-azizil ghaffar mukawwiril laili 'alan nahar ibratan liulil qulubi wal absar wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi menjelang siang hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam untuk baginda kita tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Yang kami hormati seluruh pengurus Majelis Taklim Istiqomah, para jamaah sekalian yang istiqomah. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah. Juga untuk ibu istiqomah ada? Enggak ada. Walaupun kita bukan namanya istiqomah, tapi kita istiqomah semuanya ya Bu ya. Namanya macam-macam ya Bu ya. Ada Bu Salama, ada Bu Salama. Ngaji enggak Bu Salama? Enggak datang ya. Oh iya, ada Bu Salama, ada Bu Muslimah, ada Bu Sukriyah. Tapi insya Allah kita semuanya istiqomah. Amin, Allahumma amin. Kalau yang pegang Quran, coba dibuka surat Al-Hujurat. Surat ke-49. Surat ke-49 ayat 10. Ketemu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'salismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz zanni inna ba'daz zanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Udah ketemu? Jadi tema kita pagi ini adalah, sebetulnya udah sering sih ini tema yang tentang ini, cuman saya ingin mengingatkan lagi ya. Jadi membangun husnuzon. Takutnya husnuzonnya selama pandemi bobo ya. Husnuzonnya selama pandemi itu tidak tidak berkarya gitu ya. Jadi kebablasan ikut tidur gitu. Jadi kita bangunkan kembali husnuzonnya gitu. Jadi membangun husnuzon. Waduh, masya Allah. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Makasih ya. Terus saya makannya kapan? Al-Hujurat dari mulai ayat 10 kita diingatkan bahwa innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Maka damaikanlah di antara dua saudaramu.
Wattaqullah la'allakum turhamun. Takutlah kamu kepada Allah, semoga kamu akan mendapatkan rahmat. Hei orang-orang yang beriman, la yashhar qaumun min qaumin, jangan satu kaum menghina kaum yang lainnya. Jangan satu kelompok menghina kelompok yang lainnya. Jangan satu golongan menghina golongan yang lainnya. Asa an yakunu khairam minhum. Bisa jadi golongan tersebut yang kau hina lebih baik daripada kamu. Wala nisa'um min nisa'in. Wanita yang satu enggak boleh mengolok-olok menghina wanita yang lain. Asa an yakunna khairam minhunna. Barangkali saja wanita yang kau olok-olok itu lebih baik daripada kamu yang menghina. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian saling memanggil dengan panggilan yang buruk. Alqab itu kayak semacam panggilan apa ya? Misalnya kayak si botak, si begeng, nah itu namanya alqab ya. Tapi jangan, nggak boleh, kita nggak boleh ya. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Seburuk-buruk nama itu adalah fasik. Apalagi kalau kita sampai memanggil fasik ya. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Siapa yang tidak bertobat maka merekalah orang-orang yang zalim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz zanni. Hai orang-orang yang beriman, jauhkan olehmu kebanyakan dari prasangka. Inna ba'duz zanni ismun, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'du. Jangan kalian bertajassus, saling berbicara di belakang, saling berkecuas-kecuis, dan jangan saling bergibah satu di antara yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Sukakah kalian makan bangkai daging saudara kalian sendiri? Pasti kalian tidak akan suka. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Takutlah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Nah, ini surat Al-Hujurat ayat 10 sampai dengan ayat 12. Ini sudah sering kita sampaikan tentang bagaimana kita harus berhusnuzon. Jadi kita ambil positifnya aja temanya, membangun husnuzon. Kenapa husnuzon itu harus dibangun? Artinya sesuatu yang dibangun itu harus dipaksa tegak. Benar nggak Bu? Kalau kita bangun artinya tadinya kita apa? Bisa duduk, bisa tidur, bisa tengkurap, bisa celentang. Bangun. Kalau sudah duduk, sudah tidur, sudah tengkurap, mau bangun, siapa yang membangunkan? Siapa yang membangunkan? Kita sendiri. Mau ngarep orang lain ngebangunin kita? Makanya trik untuk orang yang sedang terpuruk, tolong dong kasih motivasi aku biar aku nggak terpuruk gini, nggak selalu berada dalam kesedihan. Nggak ada yang bisa memberikan motivasi kecuali diri kita sendiri. Coba Ibu sekarang tunduk semua, 1, 2, 3, tunduk ke bawah, tengkurap ke bawah gitu, kepalanya terus ke bawah, kepalanya ke bawah. Udah. Terus kira-kira kalau mau bangun lagi gimana? Bangun sendiri. Iya kan? Emang ngarep orang ngebangunin gitu? Enggak. Sekarang mungkin ada yang sedang sedih. Bangun dari kesedihan, siapa yang bangunin? Diri kita sendiri. Orang lain mah cuma ikut mensupport. Misalnya saya mensupport, menasehati, ngasih motivasi sampai bibir menyong-menyong, nggak akan berguna kalau itikad dari diri sendiri nggak ada. Bener Bu? Iya. Jadi sesungguhnya titik tolaknya itu ada di diri kita masing-masing. Walaupun di ustadzah menyampaikan dalil, memberikan memberikan masukan-masukan tentang ayat tentang apa, nggak akan pengaruh kalau kita sendiri tidak mau berubah, tidak mau bangun. Termasuk husnuzon. Kenapa saya ingin ingatkan lagi tentang husnuzon? Karena sekarang lagi musim orang berprasangka.
berprasangka tentang apa saja. Tentang temannya, tentang lingkungannya, tentang masyarakatnya, tentang dunia, bahkan berprasangka buruk terhadap Allah. Nah, kita ingin membangun lagi nih prasangka supaya menjadi zonnya husnuzon, bukan suuzon. Kita perbanyak kalimat-kalimat yang husnunya, yang baiknya, supaya mengandung energi yang positif. Ya. Nah, di dalam surat Al-Hujurat tadi sudah kita baca sekilas. Al-Hujurat dari 10 sampai 12 itu mengingatkan kepada kita bahwa ternyata dari diri kita lah harus kita memulai yang namanya kebaikan. Tadi jangan menghina, jangan bertajasus, jangan berghibah, jangan berzon kepada orang lain, dimulai dari diri kita. Ya. Bagaimana caranya kita membangun husnuzon? Bagaimana cara membangun husnuzon? Selama ini sudah terpatri di dalam diri, kayaknya suuzon aja. Jelek aja pikirannya. Buruk aja perasaannya. Sempit aja dadanya. Itu yang kayak begitu tuh cepet engap. Beneran. Kalau dadanya sempit aja, pikirannya mumet aja, otaknya ruwet aja. Yang ada di dalam pikiran dia, wah, yang jelek-jelek aja. Semua di mata dia jelek. Yang bagus jelek, yang jelek komodoi. Tahu komodoi? Ya iya. Yang bagus aja jadi jelek, yang jelek apalagi gitu. Jelek aja. Bagaimana caranya membangun prasangka baik, membangun husnuzon buat diri kita ya Bu ya? Bagaimana caranya membangun husnuzon? Caranya gampang. Tadi seperti saya menyuruh ibu-ibu tengkurap. Pada diem aja, nggak mau bangun. Ya kan? Bangun. Jadi bagaimana caranya membangun husnuzon? Paksakan husnuzon, kan gitu. Benar nggak? Iya, paksakan. Ya kan, tengkurap. Kalau nggak bangun ya nggak bakalan bangun, tengkurap aja. Terpuruk, aduh saya terpuruk nih. Ya udah mulailah, bangun, beraktivitas, cari peluang, move on. Ya kalau terpuruk cuman terpuruk. Kayak orang putus cinta, nggak mau nyari lagi. Iya kemarin saya Sabtu kemarin on air di RRI yang jam 5. Ibu kalau sempat ikutin IG live saya di RRI ya Bu. Setiap Sabtu pagi jam 5 sampai jam 6. Ada pendengar yang nanya. Dia katanya punya pacar. Pacarnya itu sudah menikah lagi sama yang lain gitu. Tapi dia kayak nggak rela gitu. Dan bahkan dia mendoakan agar pacarnya itu tidak bahagia menikah dengan yang lain. Saya bilang, laki-laki itu yang nanya ya, laki-laki. Saya bilang ngapain? Biarkan dia bahagia dengan laki-laki itu. Mungkin dia nggak cocok buat Anda, kan gitu kan? Siapa tahu bapak atau emas saya manggil, siapa tahu emas mendapatkan perempuan yang lebih baik lagi. Kalau si emas itu masih nungguin aja ini, si perempuan pacarnya itu kutunggu jandamu kayak di belakang truk. Kutunggu jandamu kan? Kayak di belakang truk suka ada tulisan ya kutunggu jandamu. Terus mendoakan biar tidak bahagia, kan jahat. Jahat nggak? Berarti kan dosanya ad'afa mudha'afa itu. Dosa dia ngedoain buruk terhadap mantan pacarnya. Dosa dia nggak menerima takdir. Pacarnya sudah menikah lagi dan dia menunggu jandanya. Dan dosa tidak mau move on, putus asa dari rahmat Allah. Ya dosanya jadi banyak. Ngapain coba? Saya bilang hello, banyak perempuan yang lebih cantik dari itu, yang lebih baik, yang lebih bagus. Insya Allah akan mendapatkan yang lebih lagi. Tadi seperti yang dibilang di ayat ini,
Di Al-Hujurat ayat 11-nya, asa ayyakunu khairam minhunna. Bisa jadi mereka itu lebih baik daripada kamu, ya kan? Kalau kata Rasulullah gini, asa ayyakuna khairan fahuwa syarrul lakum wa asa ayyakuna syarran fahuwa khairul lakum. Barangkali yang kau kira baik jelek menurut Allah. Barangkali yang kau kira jelek baik menurut Allah. Kan gitu. Ya sudahlah. Gitu. Ya mudah-mudahan aja move on ya. Gitu. Jadi jangan ya Bu ya, paksakan diri kita untuk selalu husnuzon. Oh, barangkali ini pacar saya itu menikah dengan yang lain itu barangkali memang dia tidak cocok buat saya. Barangkali memang tidak pas buat saya. Barangkali suatu saat dia akan jadi malapetaka buat saya. Kan gitu ya. Itu husnuzonnya. Ya udahlah. Cari lagi yang lain. Bismillah. Insya Allah Allah akan hantarkan jodoh yang terbaik. Paksakan. Paksakan. Pokoknya kalau mulut mau ngomong jelek, paksakan untuk selalu baik. Kalau pikiran mau muncul suudzon, paksakan untuk husnuzon. Kenapa sih si Anu manyun aja sama saya? Waduh, cepet-cepet tuh kalimat itu dibuang. Oh, barangkali dia lagi banyak masalah. Kasihan juga ya. Nanti kalau aku ketemu nanti aku akan kasih support, kasih semangat. Kayak gitu. Ya Bu ya. Jangan pernah diselipkan kalimat-kalimat yang atau hal-hal pikiran-pikiran yang negatif. Saya pernah mengingatkan bahwa lebih baik salah dalam berhusnuzon. Ingat nggak saya pernah bilang dulu? Lebih baik salah dalam berhusnuzon. Gimana sih salah dalam berhusnuzon? Iya, kita mengira seseorang yang mau maling, tapi kita bilang oh itu mungkin bukan maling, mungkin saudaranya kali. Ya kan? Kita kan husnuzon kan? Ternyata dia maling beneran. Berarti kita nggak malu kan? Kita sudah berbaik sangka sama dia, ya kan? Tapi kalau sebaliknya, ada seseorang yang buka pintu, waduh, itu kan bukan yang punya rumah, waduh dia maling itu, maling, wah maling. Akhirnya orang ngerubutin dia, digebukin lah, udah digebukin, baru ditanya, emang kamu siapa? Saya keponakan yang punya rumah. Gitu. Bukan cuma maling, bukan cuma si keponakan itu yang babak belur. Kita mukanya hancur, malu. Bener gak? Terus kalau kayak gitu tuh memperbaikinya gimana? Susah. Ya kan? Susah udah kejadian. Apalagi dia udah bonyok, apa gak dendam dia sama kita? Apa gak marah? Lebih baik salah dalam berhusnuzon. Gitu prinsipnya ya Bu ya? Gitu. Ya ampun, ini ada ayam. Kirain coklat. Husnuzon aja Bu. Kalau gitu gimana Bu? Terserah ibu-ibu lah itu malah. Saya nggak mau komen. Ya Bu, yang pertama apa? Paksakan husnuzon. Wah kalau misalnya semua kita husnuzon aman. Aman dunia ya Bu ya. Kenapa terjadi perang? Kenapa terjadi percekcokan? Kenapa terjadi bersih tegang? Kenapa terjadi berantem? Banyakan inna ba'du dzonni ismun. Kebanyakan buruk sangka itu yang membawa ke arah dosa. Jangan-jangan mulu. Apa sih maksudnya jangan-jangan? Jangan-jangan. Qila waqal kalau di dalam hadis Rasulullah disebutnya. Ya. Qila waqal katanya itu juga harus dihindari tuh. Kita kan berburuk sangka katanya. Kan enggak jelas kan? Katanya itu enggak jelas. Katanya. Apa tuh lagu apa tuh? Ketahuan banget tuanya. Apa tuh lagunya? Katanya. Berarti kan dia belum pernah lihat, ya kan? Aborigin muninya katanya. Dia Ananda ya dulu lagunya ya. Ya udah pada tua berat ini.
Ya, jadi paksakan berhusnudzon apa saja. Ya. Biarin ada yang ngomongin di belakang. Lu diomongin lu. Siapa? Si Anu. Dia baiknya di depan lu doang, di belakang ngomongin. No problem. Enggak masalah. Ya kan? Kalau dia ngomongin gue di belakang, berarti posisi dia ada di belakang gue dong. Iya kan gitu. Nggak usah digituin juga kali. Ikutin aja. Ya. Jadi biarin aja, nggak masalah ya Bu ya. Nggak masalah. Bu. Saya masih mendapati dari ibu-ibu ini nih, yang kalau diomongin tuh marah. Cung yang kalau diomongin orang marah. Angkat tangan. Mana nggak ada yang angkat tangan, gila diomonginnya pada marah. Cung mana angkat tangan? Saya pengen lihat. Bu, siapa yang kalau diomongin marah? Diomongin itu bonyok nggak sih Bu? Berdarah-darah nggak? Terus benjol-benjol nggak? Enggak kan? Biasa aja kan? Enggak muncul jerawat, komedo, enggak kan? Kalau diomongin kumpul nggak jerawat? Muncul enggak? Komedo enggak kan? Uban gitu? Uban memang udah tua. Enggak apa-apa. Diomongin panas, kata tadi ada yang panas diomongin. Kenapa harus panas? Kalau di luar panas, ya kalau kena matahari panas. Diomongin nggak usah panas, nggak masalah. Ya Bu, biasa aja. Nggak usah takut diomongin, nggak usah ngeri diomongin. Wah, ntar dia ngomongin gue. Ngapain pakai begitu? Atau biarin aja. Mau ngomongin mau apa biarin. Kita berhusnuzon saja. Kenapa dia ngomongin kita? Karena dia cinta sama kita. Kalau dia nggak cinta sama kita, mana dia ingat nama kita, benar gak? Kenapa dia ngomongin kita? Karena dia ingat nama kita. Yang ada di pikiran dia, kita. Yang ada di hati dia, kita. Bangga dong. Setidaknya kalau kita diomongin, kita tenar, viral. Ibu-ibu nggak tahu trik medsos zaman sekarang. Bagaimana dia supaya viral? Bagaimana supaya viral? Rela lo melakukan hal-hal yang kira-kira terburuk atau apa? Biar apa? Viral. Akhirnya diomongin, dibahas, diomongin, dijelek-jelekin, dihujat ini. Wah, akhirnya namanya viral. Sengaja loh minta dihujat, sengaja biar dihujat. Gitu. Ya Bu ya? Jadi kita kalau diomongin sama orang nggak usah takut. Ntar gue diomongin, nggak usah punya pikiran begitu, biarin. Lagian kita juga suka ngomongin orang, bener nggak Bu? Siapa yang masih takut diomongin orang? Yang takut diomongin orang emang nggak pernah ngomongin orang? Yakin sampai sekarang kita masih ngomongin orang, bener nggak? Jadi kenapa takut diomongin orang? Tuh, ayo. Ya kan? Husnuzon saja. Paksakan berhusnuzon. Terus kemudian yang berikutnya. Bagaimana sih caranya membangun husnuzon? Tinggalkan persepsi negatif. Tinggalkan persepsi negatif. Kalau kita punya teman, Bu, kalau kita punya teman yang kita tahu bahwa dia suka menyebar informasi-informasi negatif, suka menyebar hal-hal yang negatif, jangan terlalu sering berhubungan dengannya. Kenapa? Karena kita pasti akan terkontaminasi. Bener gak Bu? Sewajarnya saja, ala kadarnya saja. Jangan terlalu lengket. Kenapa? Karena otak kita nih
setiap harinya mampu menyerap 2 juta informasi. Banyak banget 2 juta. Jadi pasti tuh bisa terekam sama kita. Ketika si A cerita tentang hal yang negatif, pasti kesimpan sama kita. Si B, si C, si D. Belum lagi dari TV, dari share-sharean di grup dan lain sebagainya. 2 juta. Berapa, Bu? 2 juta. Jadi hati-hati terhadap apa yang kita serap. Jangan sampai hal-hal yang negatif yang masuk, yang kita serap sebanyak 2 juta itu. Bu, ya, membaca informasi kayak di sekarang ibu-ibu jarang pada nonton TV sih ya. Iya, apa sih? Saya udah pada lupa acara TV, udah nggak di setel tuh TV. Misalnya kan kita suka ada informasi-informasi di HP kita nih dari temen ya, informasi-informasi negatif. Itu yang negatif itu jangan. Kalau perlu yang positif aja. Kalau perlu dari 2 juta itu mungkin 1.990.000 yang positif ya Bu ya. Nah supaya aura positifnya emang bisa kita serap. Itu caranya. Nah begitupun ketika kita mengeluarkan informasi. Tadi kan nyerap nih 2 juta kita serap, usahakan itu yang positif. Dan ketika kita mengeluarkan informasi dari diri kita, usahakan itu juga yang positif. Sayang loh, 60.000 informasi setiap hari nggak bisa kita keluarkan, cuman kita nggak sadar aja. 60.000 informasi setiap harinya bisa kita keluarkan. Mana mungkin kita mampu mengeluarkan informasi sebanyak 60.000 pada setiap harinya kalau yang kita serap bukan yang positif. Bener gak Bu? Yang kita muntahkan itu adalah yang kita telan. Coba ibu habis makan bubur ayam jadi enak deh. Makan bubur ayam habis itu mual, muntah. Keluarnya apa? Bebek panggang apa bubur ayam? Yang kita muntahkan itu yang kita telan. Yang keluar dari mulut kita, yang kita informasikan, yang kita berikan kepada orang-orang itu, itulah yang kita serap. Lewat membaca, lewat mendengar, lewat melihat, yang tadi 2 juta itu. Kalau yang kita serap yang positif, yang kita informasikan kepada orang juga positif. Ngomongnya positif, pemikirannya positif, rasanya positif, pandangannya positif, idenya positif. Karena yang diserapnya positif. Gitu Bu. Tapi kalau yang diserapnya negatif, yang keluar negatif enggak? Ada orang yang suka curigaan aja sama orang. Ntar dia ini nih. Ntar dia nyelewengin ini deh. Uang kas nih. Ntar dia nyelewengin uang organisasi. Kenapa dia sampai begitu? Karena dianya sendiri suka begitu. Gampang. Benar nggak? Nggak usah susah. Gitu. Karena kalau kita enjoy mah kita nggak akan curiga sama orang, ya kan? Benar nggak? Seperti itu. Ya. Jadi telan yang positif dari mana aja, dari membaca, dari melihat, dari mendengar, positif. Nanti yang keluar akan positif. Itu cara membangun husnuzon. Kenapa kita suka mengeluarkan kata-kata jelek? Bu, karena di pikiran kita jelek. Seseorang itu bisa dibaca dari 2 hal. Pertama omongannya, kedua tulisannya. Gak usah jauh-jauh lah Bu. Saat kita membaca status orang di FB, ya Bu, Ibu bisa tahu nggak? Dia sedang apa? Tahu kan? Gila aja nih laki gue. Gitu. Bisa dibaca kan? Kadar dia terhadap suaminya seperti apa? Hati dia seperti apa? Pikiran dia seperti apa?
mencaci maki di tulisan di FB, menghujat, wah kata-katanya jelek, kata-katanya buruk. Berarti yang dia serap ya seperti itu. Ya kan, Bu? Iya. Tulisan itu mencerminkan. Jangan dikira nggak kelihatan orangnya, tulisannya, tapi kita bisa membaca siapa dia. Sekarang, Bu, ibu-ibu tahu sekarang cara merekrut karyawan. Cara merekrut karyawan. Kalau dulu personalia ngajak wawancara. Sekarang personalia cuma nanya, coba minta FB-nya, IG-nya, Twitter-nya, minta pokoknya medsosnya dia minta. Gitu doang, Bu. Dilihat FB-nya seperti apa, IG-nya seperti apa, Twitter-nya seperti apa. Enggak wawancara gini, enggak. Dilihat. Itu di era modern kayak begitu, Bu. Kalau dulu kan wawancara depan-depan ini nih, ngobrol. Diminta itu aja, diminta. Apa FB-nya, apa IG-nya, apa ini, dilihat. Kan kelihatan dia di situ saat dia sedih, saat dia marah, saat dia senang. Ya kan? Walaupun ada juga yang kadang-kadang itu status palsu. Tapi kebanyakan kan orang benar. Ya, makanya dilihat secara keseluruhan. Misalnya FB-nya dari tahun sekian sampai tahun sekian dilihat, dilacak. Udah cara ngelihatnya itu seperti itu. Itu cara merekrut karyawan di zaman modern seperti sekarang. Tidak wawancara lagi. Gitu. Ibu ya. Jadi pastikan yang kita serap, pastikan persepsi-persepsi yang masuk ke dalam diri kita adalah hal-hal yang positif. Kalau persepsi yang positif yang masuk ke diri kita, yang keluar juga akan positif, ya. Terus lanjutkan yang ketiga. Yang ketiga, kita harus mengubah kata-kata. Itu juga harus dipaksa, mengubah kata-kata. Kenapa di Al-Hujurat ayat 12 kita diingatkan wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'du. Tahu nggak tajassasu, Bu? Ini Bu, nih Bu. Kecuas-kecuis. Biasanya kalau begini itu positif atau negatif? Ubah aja kata-katanya supaya jangan negatif, ngomong aja terang-terangan, kan gitu ya? Nah itu, ubah kata-katanya dari yang negatif menjadi yang positif. Wala yaghtab ba'dukum ba'du, jangan berghibah sebagian kamu terhadap yang lainnya. Masalah ghibah sih sering banget disampaikan ya. Sering banget kita bahas. Tapi kita tidak pernah bisa menghindar dari yang namanya ghibah. Berat. Hidup tanpa ghibah bagai malam tak berbintang. Benar nggak, Bu? Di sini ghibah, di sana ghibah, di mana-mana kita berghibah. Benar kan? Yang kaya ghibah, yang miskin ghibah, yang cantik ghibah, yang jelek ghibah. Terus apa lagi? Mikir dulu. Barokokok ghibah, ustadznya ghibah, semua ghibah. Ghibah. Meliuk-liuk enak banget. Enggak sih, sekarang mah pada di masker mulutnya. Aman. Jarinya yang enggak aman. Ya. Apa sih ghibah? Membicarakan tentang orang lain. Tentang apanya saja. Tentang tubuhnya, tentang kulitnya, tentang pekerjaannya, tentang keluarganya, tentang rumah tangganya, tentang keturunannya, tentang ekonominya, tentang semuanya. Ya. Coba sih rubah kalimat kita menjadi kalimat yang positif, kalimat yang baik, dirubah kata-kata kita. Si anu kok
itu banget ya. Coba kalimat itu diganti dengan yang positif. Masya Allah, si Anu sekarang udah keren, udah bagus, udah ini, udah itu. Yang positif diganti. Kan beda ya Bu ya, beda. Tapi jangan juga begini, si Anu kok sekarang gendut banget ya. Coba ganti yang positif, si Anu kok sekarang tidak kurus ya. Itu mah sama aja menghina ya. Dirubah kata-kata menjadi kata-kata yang positif. Dulu saya pernah menyampaikan di RW09 kayaknya, change your word, change your word. Di mana? Di sini ya. Oh iya, lagi acara apa itu? Bukan. Iya, bener kan? Change your world. World yang pertama pakai L kan? Bacanya world. Change your world, change your world. Bodo amat lah gimana kan? Maksa amat nih pengen bisa bahasa Inggris. Pilih kata-katamu, kau akan pilih duniamu. Kalau kamu biasa bicara buruk, kau akan berkumpul dengan dunia orang-orang yang buruk. Benar nggak? Kalau kamu biasa bicara baik, kau akan berkumpul dengan orang-orang baik, dengan orang yang biasa bicara baik, kan gitu ya? Coba aja lihat. Pasti gabah akan berkumpul dengan gabah, beras akan berkumpul dengan beras, pasti. Makanya kalau kau ingin tahu siapa dia, lihat dengan siapa dia berteman, kan gitu. Kenapa sih dia omongannya jelek banget? Ya temannya jelek. Kita sudah mengajari anak kita untuk tidak bicara jelek di rumah, tapi di luar dia berteman dengan teman-teman yang bicaranya buruk. Terkontaminasi enggak? Ibu-ibu tahu kan yang namanya Sabira Alula, anak kecil yang viral. Baiklah ayah, oh tidak ayah, ngomongnya gitu. Kata ayahnya, saya tidak mau mengeluarkan Sabira bergaul dengan teman-temannya dulu sampai dia kuat bahasanya, supaya tidak terkontaminasi bahasa yang buruk, katanya gitu. Saya ngomongnya, baiklah ayah, oh tidak ayah. Itu bahasa Indonesia yang baku. Coba anak kita yang umur 3 tahun itu 3 tahun Sabira itu, udah bahasanya udah lain kan? Gitu. Pilih bahasamu, kau memilih duniamu. Jadi rubah kata-kata, karena kata-kata adalah doa. Sempit banget sini hidup. Jangan pernah katakan sempit banget nih hidup. Di minggu yang lalu di Istiqomah apa di Majelis Dzikir saya katakan, saya tanya ibu-ibu pada punya uang? Pada diam. Kenapa sih pada diam? Bilang aja punya. Baru ibu-ibu punya uang, punya. Kalau ditanya uang pada enggak, saya juga enggak minta. Takut amat sih. Pilih kata-kata yang baik. Ya Bu ya, diubah kata-kata. Dari keluhan menjadi harapan, dari hujatan menjadi semangat. Itu adalah doa. Itu namanya husnuzon. Otak alam bawah sadar kita itu tidak menerima kata-kata tidak. Bu, tidak menerima kata-kata tidak. Maksudnya apa sih? Kalau kita mengatakan ini susah amat sih, kita katakan ini tidak mudah. Jadi di dalam otak bawah sadar, di alam bawah sadar kita, kata-kata tidaknya itu di cross. Jadi yang nempel di alam bawah sadar itu mudah. Jadi ketika kita ingin mengatakan ini sulit, dibuang kata-kata sulitnya, kita ganti dengan ini tidak mudah. Akhirnya yang terekam di otak kita adalah mudah. Susah banget sini, susah banget sini. Akhirnya susah. Bener nggak? Tidak mudah.
Ini kok tidak mudah ya membukanya ya. Makanya tadi harus sebutin Sabira. Oh baiklah ayah. Kok ini membukanya tidak mudah ya? Berarti yang ada di sini mudah. Oh ini mudah. Gitu. Jelas Bu? Nah, jelek, tidak bagus. Otak kita tidak menyimpan kata-kata tidak, yang disimpannya bagus. Tidak bagus berarti bagus. Ini jelek amat sih nih. Orang kalau dibilang jelek, kayaknya udah nuncep banget di hati. Kalau dibilang tidak cantik, berarti cantik. Karena alam bawah sadar kita tidak menyimpan kata-kata tidak. Adanya cantik, tidak cantik. Ya, gitu. Jadi mengubah kata-kata. Benci, tidak senang, sulit, tidak mudah. Cari aja coba. Ya. Tapi memang harus mikir dulu sih Bu ya. Harus mikir dulu. Gitu. Ya Bu. Jadi itulah diantaranya bagaimana supaya kita bisa membangun husnuzon. Pertama apa? Paksakan. Yang kedua? Yang ketiga, mengubah kata-kata. Ya. Apa sih dampak husnuzon terhadap kehidupan kita? Kenapa sih kita harus husnuzon? Kenapa sih Al-Quran menyuruh kita husnuzon? Kenapa sih agama menganjurkan kita husnuzon? Kenapa sih orang Islam harus husnuzon? Pertama, orang yang husnuzon itu pandai bersyukur. Orang yang biasa husnuzon itu banyak syukurnya. Bu, hujan tiba-tiba, hujan lagi. Baru juga naruh jemuran, hujan lagi. Bisa apak nih jemuran, bisa bau bentak. Itu kan seuzon, marah. Seolah-olah hujan itu bawa petaka, ya kan? Siapa yang dia hujat? Allah. Tapi kalau husnuzon, alhamdulillah ya Allah. Temen-temen di daerah anu tuh lagi ngarepin banget hujan, mudah-mudahan nih hujan sampai sana. Ya kan? Alhamdulillah, bersyukur. Itu orang yang husnuzon, pasti pandai bersyukur. Itu baru hujan. Belum yang lain-lain. Apa diantaranya? Kadang-kadang ya. Kadang-kadang kita mau, misalnya gini. Saya yang paling sering saya rasakan, saya dapat jadwal misalnya, dapat jadwal. Sudah saya agendakan, sudah saya catat pokoknya. Tiba-tiba 2 hari lagi atau 1 hari lagi meng-cancel gitu. Bun maaf, nggak jadi gini. Oh iya gak apa-apa. Dalam hati alhamdulillah. Bersyukur. Kenapa saya bersyukur? Oh berarti saya bisa istirahat. Kan gitu kan? Tapi ternyata dengan bersyukur itu, tiba-tiba ada lagi WA. Bun bisa ngisi gak? Alhamdulillah. Kan gitu kan? Coba kalau saya marah. Gimana sih? Kok udah diagendain? Ngapain juga marah-marah? Iya kan? Nah itu. Kalau nggak bersyukur, kalau seuzon kan begitu. Ini mah berarti ini nih nggak bisa dipercaya gini-gini. Nggak bisa, nggak boleh begitu. Alhamdulillah, syukuri. Siapa tahu itu yang lebih baik dari Allah buat kita. Dan ternyata penggantinya mungkin lebih mudah, lebih tercover, lebih enjoy kayak gitu kan? Siapa tahu. Nah itu. Untuk hal-hal yang lain pun sama seperti itu. Ya, jadi jangan suuzon. Waduh, tiba-tiba panci kita pecah. Waduh, mana cuma satu-satunya lagi pancinya, marah-marah. Iya kan? Marah-marah mah jadi malah tambah dosa. Coba kalau kita, ya Allah, alhamdulillah pancinya pecah. Mungkin dia udah lelah. Iya kan? Kalau nggak pecah, nggak beli-beli. Benar nggak Bu?
Bu, itu panci dari zaman jahiliyah, dari zaman pindah ke Medang. Beli. Udah mau masuk ke keranjang sampah diambil lagi, kayaknya sayang. Saya. Diambil lagi. Sayang. Masih bisa dipakai. Iya kan, Bu? Udah mau dibuang gak jadi. Ternyata ya itu tadi pecah. Wah, tiba saatnya. Udah, beli lagi merek terbaru yang lebih bagus, ya kan? Itu ya. Itu selalu bersyukur. Kalau orang husnudzon selalu bersyukur. Dan orang yang husnudzon itu selalu melihat sisi positif. Ya pastilah. Gak ada yang jelek. Gak ada yang jelek di mata orang yang husnudzon. Gak ada yang jelek. Ibu-ibu jangan husnudzon, jangan suudzon ya, saya mau minum dulu. Apa, Bu? Selalu melihat sisi positif. Saya lagi ngaji nih. Ada ibu-ibu yang nguap. Wah, gitu. Sisi hati saya yang mazmumah, yang buruk. Yang lawamah. Nafsu itu kan ada mutmainah, ada lawamah. Kata yang lawamah, kesopan banget tuh murid. Depan guru nguap. Kata yang lawamah. Kata yang mutmainnah, mungkin semalam dia habis begadang. Mungkin anaknya sakit. Mungkin habis ngerokin suaminya, mijitin suaminya. Mungkin suami sakit. Dia gak bisa tidur. Mau tidur pagi-pagi gak boleh. Mau tidur habis duha, ada jadwal ngaji. Jadi datang deh ngaji. Akhirnya di majelis nguap. Kan gitu sisi positifnya, bener gak, Bu? Kalau ngelihat dari sisi negatifnya, kan kesel, merasa nggak dihargai banget di majelis ilmu, nguap. Iya sih bener, nguap itu kan ciri-ciri pertama ngantuk, kedua setan, ketiga kekenyangan. Jadi yang namanya nguap nggak ada bagusnya memang, bener nggak? Makanya Nabi bilang kalau nguap itu ditutup. Tutup, tahan. Jangan dipaksain salah ngap. Wah. Jangan. Jadi kalau nguap ditahan mulutnya. Bisa, Bu? Jangan sampai keluar bunyi. Jangan sampai keluar bunyi. Jadi diusahakan walaupun tadi kita harus husnudzon, sisi positif. Tapi kalau kita sedang hadir dalam satu majelis, mau nguap, tahan dan nguap dengan cara yang elegan. Ya, itu. Jadi tidak keluar suara, ya kan? Tidak keluar suara, tidak terbuka. Itu yang diajarkan oleh agama kita, Bu. Ya. Kenapa tadi nguap itu ciri ngantuk? Kedua, temennya setan. Ketiga, kekenyangan. Kira-kira dari tiga itu ada yang bagus enggak? Enggak ada yang bagus, semuanya jelek. Ya, Bu? Nah itu. Jadi selalu melihat sisi positif. Jadi agar kita berhusnudzon, lihat aja positifnya. Oh iya, mungkin dia ngantuk semalam habis begadang. Seperti itu, ya. Kenapa sih dia manyun? Oh mungkin dia sakit gigi. Ya. Oh mungkin dia pengen dibawain jeruk. Oh mungkin jadi ambil positifnya aja, ya. Nah, orang yang husnudzon yang ketiga, apa sih dampak husnudzon terhadap kehidupan pribadi kita? Yang ketiga, mendekatkan diri kita pada hakikat. Mendekatkan diri kita pada hakikat. Mendekatkan diri kita pada hakikat. Orang yang husnudzon itu selalu bisa mengambil hikmah loh, Bu. Dari setiap kejadian terburuk sekalipun. Selalu bisa mengambil hikmah dari kejadian terburuk sekalipun. Emang sih kadang-kadang ketika kita ditimpa satu musibah, kadang-kadang kita nggak sabar ya, Bu ya. Marah, mungkin sedih, mungkin keluh kesah, mungkin ya gimana lah.
Tapi kalau kita husnuzon, perlahan kita bisa mengambil hikmahnya. Kita bisa mengungkap, menyingkap tabir di balik musibah itu ada apa. Seperti yang terjadi pada kita sekarang, pandemi. Bagaimana kita berhusnuzon pada corona, pada pandemi yang Allah berikan buat kita. Ternyata kemarin beberapa waktu yang lalu kita sudah bahas. Ternyata dari pandemi ini Allah mengajarkan kepada kita bahwa kita antar individu kita ternyata tidak bisa saling terkait saat kita di kehidupan akhirat. Saya sudah contohkan kan di beberapa waktu yang lalu di pengajian ini, bagaimana seorang suami yang lagi sakit di dalam rumah, istrinya ngegantungin makanan aja di pagar, ya kan? Bagaimana seorang istri yang sedang sakit di dalam rumah, suaminya ngegantungin makanan di dalam pagar. Bagaimana anak yang sedang sakit di dalam kamar, ibunya hanya ngetok-ngetok, dek, makanannya taruh di depan pintu, udah kayak guk. Benar nggak, Bu? Itu hikmahnya. Iya kan? Lagi di mana? Di Istiqomah apa di Majelis Dzikir? Di sini saya cerita. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in yauma idzin sya'nu yughni. Itu kalimat Al-Qur'an, firman Allah. Pada hari kiamat nanti, orang tua lari dari anaknya, anak lari dari orang tuanya, suami lari dari istrinya, teman lari dari sahabatnya. Pada hari itu likulli imri'in yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu semua masing-masing menyelamatkan dirinya sendiri. Ingat saat si A tetangga kita kena corona, nggak mau lewat depan rumahnya. Sekalinya lewat, lari. Biasa lewat ke depan rumahnya, lewat sini jauh. Itu di dunia likulli imri'in yauma idzin sya'nu yughni. Di dunia aja udah ngibrit. Temennya kena corona, kita ngibrit. Nongol di pagar gini, padahal nongol doang di pagar tuh yang kena corona, diam. Itu hikmahnya buat kita. Benar gak? Artinya apa? Berarti kita harus siap-siap, masing-masing kita harus punya amal sendiri. Tuh di dunia aja kita dicuekin. Siapa yang mau nolongin kita? Itu baru di dunia loh, Bu. Ya, suami gak bisa nolongin istrinya yang lagi sakit. Istrinya gak bisa nolongin suaminya yang sakit. Anaknya gak bisa nolongin orang tuanya yang sakit. Orang tuanya gak bisa nolongin anaknya yang sakit. Sakit yang kita rasakan 2 tahun ini, musibah yang kita rasakan 2 tahun ini, kita husnuzon sama Allah, kita berbaik sangka sama Allah. Oh, ternyata hikmahnya agar kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Nanti di akhirat lebih parah. Bener, Bu? Siapa yang mau nolongin kita? Di dunia aja kenyataannya kayak begitu. Di dunia kita takut terkontaminasi, takut tertular virusnya. Di akhirat, Bu, boro-boro nolongin orang, kita aja perlu pertolongan, kan gitu. Dosa kita juga banyak, boro-boro nolongin dia, kan gitu. Itu hikmahnya kita husnuzonnya sama Allah. Oh, berarti sekarang kita harus prepare, harus lebih bagus lagi. Nih saya bilang masjid nih abis corona mah penuh, geseran dong dikit dong, saya nggak muat nih. Saya pikir begitu. Biasa-biasa aja. Ya, Bu? Iya. Pada nanyain aja kapan dibuka pengajian. Nanyain doang, kagak ngaji, ya kan? Gitu. Ya, Bu? Bu? Bisa mengambil hikmah. Contoh kalau kita suka mungkin ditipu, difitnah, digunjing, diceritakan, diabaikan dan lain sebagainya. Husnuzon. Ditipu sih husnuzon, iya. Kita berbaik sangka saja bahwa Allah mengutus kita agar menjadi jalan untuk penafkahan untuk orang itu. Kan gitu ya? Yakinlah orang yang nipu itu nggak akan kaya dengan uang kita, dan kita nggak akan jatuh miskin dengan uang yang dibawa lari oleh orang itu. Jelas nggak? Sudahlah, seperti itu, ya.
Terus yang ke-12 berapa? 4. Husnudzon itu mengundang keberuntungan, benar. Benar. Saya pernah salah sangkanya yang baik tapi ya, ketemu orang mirip banget temen saya. Jadi saya sok kenal sok dekat. Oh, SKSD. Pokoknya gitu. Ternyata dia bukan. Bukan. Tapi dari salah itu ternyata jadi kenalan. Dan ternyata dia jadi baik gitu loh. Itu kan keberuntungan kan? Iya. Itu contoh simpelnya, pengalaman aja. Ini Bu ya. Mungkin Ibu pernah menyangka baik gitu jadi keberuntungan buat kita, husnuzon. Ya. Daripada suuzon. Kan jadi berantem nanti urusannya. Ya. Jadi husnuzon itu mengundang keberuntungan. Itu untuk dampaknya untuk kehidupan pribadi. Kalau dampaknya untuk kehidupan sosial, antara kita kalau saling husnudzon itu bisa bertambah saling percaya. Itu. Dan saling percaya itu modal loh Bu, modal utama. Nggak ada saling curiga, nggak ada saling syakwa sangka, nggak ada saling melender-melender gitu, ngerasa-rasain yang jelek gitu, enggak. Jadi lebih terbuka pergaulannya, lebih enak, lebih clear gitu. Karena nggak ada dusta di antara kita. Saling percaya, pokoknya itulah efek untuk kehidupan sosialnya kalau berhusnudzon. Kalau suudzon mulu jadinya kan ntar dia ini lagi deh, ntar ini lagi. Akhirnya kan hatinya jadi kayak ada penghalang untuk mau dekat. Bener nggak Bu? Kalau suudzon itu hatinya jadi kayak ada, aduh jangan dah, ntar dia ini lah, jangan dah, gitu. Jadi nggak menyatu. Susah kalau nggak menyatu. Percuma ya Bu, kita bersama begini, tapi kalau hati kita, padahal Allah sudah katakan alafa baina qulubikum, ya kan? Allah menyatukan nih, alafa, Allah menyatukan dengan lembut hati-hati di antara kita. Dengan apa? Dengan Islam. Jadi memang harus saling percaya landasannya. Dan agar bisa sampai kepada saling percaya itu ya husnudzon. Jadi yang sampai si A buruk sangka sama si B nyangkain si C nggak percaya sama si D, percuma. Akhirnya nanti kita berdiri sendiri-sendiri. Jadi jamaah ini menjadi jamaah yang tidak eksis gitu. Ya Bu ya. Jadi itulah cara membangun husnudzon. Ini sebetulnya pengingat buat diri saya sendiri karena secara pribadi saya pun masih sering ya terjebak pada kalimat suudzon itu. Tapi kalau kita ingat pelajaran mah kita tepis cepet-cepet, ya kan Bu? Kalau kita udah ingat ilmunya kita buang jauh-jauh. Aduh jangan suudzon. Husnudzon. Selalu hal yang positif. Bagaimana caranya agar yang keluar itu positif? Berarti yang kita telan harus positif, persepsi harus positif, yang kita baca yang positif, yang kita dengar yang positif, yang kita lihat yang positif. Nanti yang akan kita omongkan juga positif, yang akan kita tulis positif, yang akan kita sampaikan positif, sikap kita positif, pemikiran kita positif, ide kita positif, semuanya akan jadi positif. Dan itu yang akan menjadikan kita menjadi orang yang senantiasa husnudzon, ya. Itu saja mungkin Bu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekeliruan kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.